Hai, saya Jeko dari Planelli. Hari ini kita akan bahas RC Heli Micro yang satu ini. Ini dia heli dari OMP Hobby yang baru M1, dan di sini sebelah kiri saya ada M2. Sama-sama direct drive dual brushless motor. Ini dia perbedaan ukurannya antara M1 dan M2. Oke, jadi hari ini kita tidak akan membahas speknya karena teman-teman bisa googling untuk speknya segala macam. Jadi saya nggak perlu habisin waktu untuk membahas terlalu dalam atau terlalu banyak untuk spesifikasinya. Hari ini kita bahas di mana di spek itu tidak ada ya. Jadi apa yang akan kita lakukan nanti kita akan binding dan juga kita test flight. Kalau bisa di satu video, kalau nggak bisa nanti kita bagi menjadi 2 video. Jadi saya akan binding dengan menggunakan Radiomaster TX16 SE. Ya, jadi untuk SE di dalamnya sudah ada protokol FrSky dan Futaba. Untuk M1 sebenarnya ada 2 pilihan, pilihan protokol OMP Hobby atau protokol FHSS atau dari Futaba. Jadi di internalnya sudah tertanam receiver. Kalau yang di Planet Heli cuma tersedia yang FHSS atau yang Futaba. Oke, jadi yang Futaba bisa menggunakan remote atau transmitter yang multimodul, pilih SFHSS atau yang Futaba, itu langsung bisa bind tanpa harus menggunakan external receiver. Cuma port external receiver tetap disediakan ya, yang 5 volt S-Bus atau DSMX, sama seperti M2. Jadi dari main blade grip ke head rotor sampai di swash plate itu semuanya full metal. Frame-nya satu set, jadi satu keping itu frame. Ending skid 4 baut dikunci di frame. Terus di sini juga cuma ada 4 baut di bagian untuk kunci tail boom. Tail boom dari plastik. Jadi untuk bowling cage-nya yang versi M1 tidak adjustable atau fix bowling cage ya. Bowling untuk DFC-nya juga fix, tidak bisa di adjust. Oke, jadi semua adjustment atau setting untuk meratakan swash plate itu semua bisa dilakukan melalui gyro. Gyronya di sini ada 2 tombol ya, jadi tombol yang di dalam itu untuk binding, tombol yang di luar untuk setting gyro. Ini M2 yang versi Explore. Perbedaan antara versi Explore dan versi 2 yaitu di beberapa bagian itu dari metal diganti ke plastik. Main rotor grip itu menggunakan karbon komposit. Swash plate juga, casing untuk servo juga diganti, nggak metal. Untuk bagian lainnya itu sebenarnya sama semua. Performa saya yakin tidak ada perbedaan antara EXP dan versi 2. Cuma motornya hitam polos, tidak ada warna. Dan tail motor juga hitam polos, tidak berwarna. Pelak penahan motor juga putih polos. Oke, ini yang versi 2 yang full version. Di sini rotor gripnya semua full metal. Swash plate-nya juga full metal di bagian bawahnya. Servo juga, servo case-nya itu metal ya. Jadi untuk servo gearnya itu semuanya sudah metal ya, baik itu versi 2 EXP maupun M1 itu semuanya full metal servo gearnya. Cuma yang berbeda cuma casingnya aja. Oke, untuk motornya udah pakai motor warna ya. Terus plat penahan motor juga berwarna sesuai dengan variannya, main motor juga. Oke, jadi sebenarnya itu aja perbedaan antara EXP dan V2 atau versi 2. Jadi untuk versi 2 lebih ke kualitas dari segi visual ya. Sementara yang Explore dipastikan performa yang sama tapi menggunakan material yang lebih murah. Oke, sama-sama memiliki performa yang sangat super. Oke, kita langsung setting menggunakan remote TX16 ya. Jadi saya akan go through
karena saya juga udah membuat beberapa video mengenai bagaimana cara setting menggunakan remote OpenTX. Yang untuk yang ini sudah saya setting, langsung saya tunjukin aja. Kita setting mode untuk yang SFASS ya. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu heli keluaran dari OMP Hobby ini, sedikit penjelasan ya. Jadi heli keluaran dari OMP ini heli sebenarnya untuk Extreme 3D, tapi dia ada dua mode angle mode dan juga 3D mode atau 6 channel mode. Heli ini juga sangat cocok untuk pemula ya teman-teman. Jadi bisa dipilih mode 4 channel. Jadi untuk mode self leveling ya. Jadi tidak bisa go invert, tidak bisa terbalik. Jadi setelah kita lepas sticknya itu dia level, balik ke posisi level. Walaupun dia tetap drifting kemana-mana, tapi dia tidak bisa terbalik. Oke, jadi berikut settingan untuk SFASS. Saya go through dengan cepat saja. Pertama-tama pasti kita mau setting multi protokol, itu pilih SFASS, terus nanti bind gitu ya. Nanti kita coba bind, tapi sebelum kita bind kita set dulu. Nah, ini teman-teman bisa ikutin saja. Oke. Channel 5 akan saya ganti karena kita tidak pakai untuk mode heli biasa ya. Kita pakai channel 5 itu untuk ganti mode dari 6 channel ke 4 channel. Jadi untuk penggantian mode itu di channel 5 untuk OMP Hobby ya. Jadi cukup dua aja, 1 plus 100, 1 minus 100. Switch untuk ganti mode saya pakai switch C. Pilih switch C atas. Cek dulu. Oke. Channel 6 seperti biasa, cek dulu normal, middle one, lap 2, throttle hold. Oke, normal, middle one, lap 2, hold. Oke, sementara ini nanti kita cek dan pastikan jika ada reverse atau ada reverse atau kebalik, nanti kita reverse ya. Oke, kurva yang saya pakai terus 1, terus 2 itu 30 flat, 60 flat. Ini seperti biasa ya. Oke, jadi itu aja settingan untuk di remote. Tekan tombol bind, yaitu tombol yang pertama, dan tahan. Oke, berkedip, itu berarti standby untuk binding. Welcome to OpenTX. Masuk ke menu, ke bind. SFASS sudah betul bind. Oke, sudah betul bindingnya. Coba cek arah, ini ke kanan betul, kiri betul, mundur, maju betul. Tes pitchnya, saya matikan throttle dulu, throttle cut off. Pitch push up harusnya ke atas. Oke, betul. Nah, ini sudah betul semua ya. Kita cek channel 5, yaitu tadi di SC, switch SC untuk ke 6 channel atau mode 4 channel. Ini lampunya bisa dilihat, lampunya itu biru merah solid, itu artinya dia di 4 channelnya atau angle mode. Oke, merah berkedip itu berarti dia masuk ke mode 6 channel. Oke, jadi sekarang yang saya mau set itu di mode 6 channel dulu.
Saya mau kita set swash plate-nya untuk level. Setelah itu kita tes pitch-nya ya. Oke, langsung saja kita nyalakan remote. Welcome to OpenTX. Colok heli. Switch warning. Oke, jadi bisa dilihat di sini sebelumnya saya sudah pasangkan alat atau satu kawat yang di rotor head. Ya. Ini kawat yang agak kaku aja supaya kita bisa ukur. Dipakai untuk mengukur swash plate nanti ya. Kanan, kiri, maju, mundur. Oke, sudah oke. Oke, jadi bisa dilihat di sini swashnya dari pabrik sebenarnya sudah lumayan rata ya. Jaraknya cuma segini. Tadi saya juga udah lihat di bagian yang lainnya jarak swash semuanya lumayan cukup rata ya. Tapi untuk setting, kalau umpamanya kita mau set swashnya itu, kita bisa masuk ke menu. Cara masuk menu, tekan set agak lama selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke, ini sekarang kita di menu rudder. Terus di speednya ya, jadi kecepatan putar ekornya. Kecepatan putar ekor yaitu rudder speed. Lanjut kita ke, sekali lagi tekan dia di gyronya ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Saya sudah tambah gyronya tadi ya, jadi 6. Tekan sekali lagi. Sekarang kita di menu elevator, speed, tekan lagi. Sekarang di menu agility-nya elevator 5 kedip, yaitu default atau factory setup. Kalau mau tambah atau kurangin tinggal naikin elevator ya, elevator stick di remote. Gyro ya, yaitu elevator gyro atau gain ya, biasa kita sebut main gain. Ini aileron juga ada, kecepatan aileron, terus agility aileron, semuanya 5, 1 2 3 4 5. Kalau umpamanya saya tambahkan di remote, tinggal naikin stick elevator sekali, 1 2 3 4 5 6, jadi 6 ya. Sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7, jadi 7 dia. Kita balikin ke default ya, jadi cukup di default udah cukup enak sebenarnya. Jadi 5 kedip, 1 2 3 4 5. Lanjut sekali lagi, kita ke gyronya. Sekali lagi kita ke bagian apa ini, servo. Oke, nah ini dia tempat dimana kita mau set servo level. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kalau umpamanya saya gerakin servonya, saya gerakin remote, bisa lihat ya. Jadi lengan yang sebelah kanan itu yang gerak, nah, sekarang turun, naik ya. Kalau untuk lengan sebelah kiri itu bisa yang di rudder ini ya, mau naikin atau turunin ya. Untuk yang belakang atau channel satunya itu di elevatornya.
naik atau turun. Oke, sekarang kita coba lihat. Saya coba untuk ratakan dulu ya. Jadi sekarang saya sudah dapat, ini sudah cukup rata swatch plate-nya. Saya remove aja besi ini, kawatnya. Oke, untuk save kita bisa tekan set selama 3 detik lagi ya. 1, 2, 3. Nah, ini udah save dia. Kita lanjutkan ke menu pitch ya. Ini servo. Sekali lagi di pitch. Oke, sekarang ini kita di menu pitch. Oke, kita bisa lihat pitch kita bisa bergerak. Coba kasih stick di 0%, di 50 ya. Stick tengah. Terus pasang pitch gauge kita. Zeroing pitch. 0, 4 minutes. 8. No, minus ya. Jadi kita bisa naikin. Nah, di sini kita bisa style pitch-nya itu supaya dia dapat 0, bisa ke menu menu ini ya. Di channel 6 ke subtrim. Sampai 0. 4 minutes. Jadi 4 plus 4,5 itu dapat pitch 0. Stick kita ini sekarang di stick tengah ya. Oke, jadi 00 ya. Oke, sekarang 00, dua sisi sudah 00, bagus. Coba lagi, oke 00. Sekarang kita mau lihat pitch positifnya. Oke, ini sekarang positifnya 12,2. Negatifnya 14, kebanyakan ya. Kita bisa set di sini, di remote juga bisa set di itu tadi ya, di pitch tadi, menu pitch. Kalau kita nggak mau set di menu pitch, kita bisa set di menu yang ada di remote ini, juga bisa di travelnya ya. Jadi positif 12, negatif 14. Negatif sekarang di sini saya kurangkan. Oke, 12 positif, kurangkan sedikit. 12 stick tengahnya 0. Oke, jadi seperti itu cara set pitch ya. Jadi saya nggak menggunakan menu, saya tidak menggunakan menu yang ada di pitch di sini ya. Jadi kita save saja, jadi menu pitch ini nggak terganggu. Save, tekan selama 3 detik. Oke, ini udah selesai. Oke, jadi seperti itu aja. Nanti kita tes terbang.
3 Terus lihat hasilnya minutes. seperti apa. Jika ada gen-gen yang kurang, nanti kita tinggal tambahkan lagi ya. Terlalu sensi sepertinya ini karena pitchnya 12-12, harusnya pitch 11-11 sudah cukup ya, atau pitch bahkan 10,5. Iya, untuk idul 3 nya ini 90% throttle kayaknya over. Pitchnya saya harus turunin dulu. Ini agak susah kontrolnya karena pitchnya terlalu tinggi. Kayaknya untuk kalau main H3D 90% throttle pitch kurang lebih untuk heli yang kecil ini di set di 9 aja atau 10 harusnya udah enak. Untuk pironya enak. Jadi untuk sospek itu dipastikan waktu saat setting itu dipastikan selevel mungkin ya, agar pironya itu bisa lebih stabil. Bagaimana menurut teman-teman, apakah heli ini bagus atau tidak? Silakan tulis di komen di bawah. Memang dari segi harga lumayan tinggi, cuma kualitasnya memang menurut saya sangat bagus sekali.
you pay what you get, kira-kira seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa dapat menghibur teman-teman dan membantu dalam memilih RC helikopter. Atau untuk teman-teman yang baru ingin gabung di komunitas aero modeling, silakan. Anda tidak akan menyesal, ini pilihan yang benar. Oke, jadi sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.